Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Barengan sama aku, Laras Tahira, yang kembali nemenin kamu beberapa menit ke depan ya. Dan tentunya podcast ini tayang di beberapa platform, jadi kalau kamu pengen ngabarin teman-teman kamu buruan deh. Kabarin dari sekarang karena kamu bisa menyaksikan podcast ini selain di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kamu juga bisa menyaksikannya via RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube, dan juga website Partai Perindo. Giveaway? Tenang aja dong. Kita selalu membagikan giveaway setiap episodenya. Caranya juga masih sama. Kamu tinggal kirim aja quotes menarik tentang tema kita di hari ini. Kebetulan temanya ini menarik banget, terutama buat kamu yang senang banget jalan-jalan atau traveling. Makanya jangan lupa di follow Instagram kita di @partaiperindo karena nanti pengumumannya akan diumumkan di minggu depan ya. Stay tune aja, seperti yang tadi udah Laras bilang, buat kamu yang suka banget jalan-jalan, traveling, bahkan seneng banget untuk keliling dunia, kita punya tema yang sangat menarik nih. Kapan lagi keliling dunia tapi kamu bisa sambil mendapatkan cuan, ya kan? Bekerja sambil keliling dunia, coba profesi yang satu ini ya. Untuk membahas hal tersebut, sudah kehadiran bintang tamu kita yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang pengembara. Wow. Wah, sudah terdengar di suaranya ya. Seorang pengembara alias travel enthusiast. Sudah ada Mas Doni Rizanto. Selamat sore Mas Doni. Selamat sore Mbak Laras dan Sobat Podcast. Sobat Podcast Aksi Nyata. Tadi sebelum ngobrol Mas Doni sempat komen ya, aduh kayaknya serius banget nih obrolannya. Tidak. Santai ya? Santai aja karena ini pembahasannya juga menarik ya. Siapa sih yang gak pengen keliling dunia? Pernah gak nemuin orang yang gak pengen keliling dunia? Nggak pernah nemu Mbak. Iya kan? Betul. Ya kan? Tapi ini ada satu fakta unik dari Mas Doni ya. Jadi Mas Doni ini udah traveling a lot. Tadi Laras juga udah sempat nanya paling jauh kemana. Tadi udah dijawab juga ke Peru ya? Ya. Ke Peru. Tapi ternyata fun fact-nya Mas Doni ini belum semua Indonesia dikunjungi ternyata. Mohon maaf. How come? Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut lagi tentang traveling ini, yang pasti bakalan seru banget nih obrolannya. Mas Doni boleh ceritain dong backgroundnya dulu seperti apa? Mungkin dulu sekolah di mana sampai akhirnya punya kesempatan untuk bisa keliling dunia, atau awal mula akhirnya punya link untuk bisa keliling dunia itu seperti apa? Oke. Backgroundnya sih sebenarnya marketing communication Mbak. Oh, marketing communication Ya, dulu tetap nih. ya Markom ya. Tapi cocok karena kan basicnya ngobrol, Betul, ya kan, betul. komunikasi. Terus sempat juga pernah ikut kursus travel kayak misalnya tiketing. Oh, ada kursusnya? Ada Oh. sempat ikut juga. Dan mostly pengalaman memang kerja di travel agent. Oh, travel agent dulu Ya, awalnya nih. Awalnya Oke, travel agent ha. dan sekarang udah di creative agency. Oh, creative agency. Iya dong. Berarti masih apa bilangnya ya, ngelit para traveler untuk jalan-jalan. Masih dong. Jadi misalnya ada sekumpulan orang mau jalan-jalan kemana, Mas Doni ada di situ. Boleh. Oh gitu. Pastinya dong. Iya. Kemana aja coba negara-negara boleh diabsen, ingat nggak? Coba dari benua ke benua dulu deh. Oke. Sebenarnya dari 5 benua yang ada di Indonesia, di dunia Dunia. ini yang belum pernah cuma satu benua, Apa tuh? Afrika. Afrika? Ya, Kenapa? belum pernah dapat kesempatan, Mbak. Oh gitu. Iya. Yang paling sering ke benua mana? Eropa sama Amerika. Wih, Eropa. Iya. Tadi di off-air juga sempat ngobrol-ngobrol ya, kalau nowadays banyak banget orang-orang yang traveling ke Amerika. Betul. Lagi banyak yang ke Amerika. Lagi happening kayaknya, Mbak. Lagi happening. Iya. Gara-gara apa? Mungkin sekarang lagi banyak setelah 2 tahun pandemi, Nah, iya. kan banyak banget nih mungkin film-film di Hollywood juga lagi keluar-keluar. Benar. Terus banyak juga tempat-tempat yang juga baru dibuka. Mungkin buat kaum-kaum milenial lebih tertarik ke sana karena banyak atraksi kali ya. Hah, atraksi gimana maksudnya? Banyak konser. Sekarang lagi banyak konser. Oh, I see. Lagi banyak Benar-benar. konser. Dan gak di-cancel ya kalau di sana ya? Enggak, Kalau di sini kan beberapa di-cancel gara-gara ya mungkin kepenuhan. over capacity Betul, dan betul. izin biasanya. Kalau di sana aman ya konser-konser ya? So far sih aman. So far aman. Oh, jadi mostly gara-gara ada show-show event-event gitu Iya. ya, makanya banyak yang ke sana. Betul. Tapi bukannya mahal-mahal katanya di Amerika. Enggak juga. Oh ya? Mm-mm. Oh. Enggak lah, enggak mahal. Orang kita beli nasi aja di situ ada satu brand merek yang kayak fast food gitu. Kita beli let's say $10 tuh bisa makan buat 2-3 hari. Masa sih? Kalau diangetin. Kalau $10 tuh berarti 200.000, 150-an.
Ya 190 ribuan. 190 ribuan. 150-an lah ya. 150 15 bisa, ribu. 15 ribu Ya bisa bisa. 2-3 hari lah 2, kalau 3 memang hari. mau diangetin. Oh, ya kalau backpacker. Ya betul betul Kalau betul. backpackeran gitu ya. Betul Oh iya betul. iya iya. Terus kalau ngomongin soal, nih kalau ngomongin soal negara-negara kan pasti luas banget ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai culture-nya. Ya. Jangankan ke luar negeri deh, kalau kita pindah dari Jawa ke Sumatera lah gitu, let's say, kan suka ada yang namanya shock culture, Ya. culture shock gitu ya. Nah kalau di sana tuh gimana adjustnya, Mas Doni? Mungkin kalau kayak profesi aku ya Mbak Iya Laras iya. ya. Karena kan kita kan sebagai tour leader, kita bisa sebut namanya sebagai tour leader itu, Iya. kita sering pergi ke satu negara berkali-kali. Betul. Jadi mungkin buat kita udah bisa mengatasi yang namanya jet lag atau culture shock culture itu sendiri. Tapi biasanya buat para peserta atau tamu-tamu yang ikut sama Nggak kita, ngalamin. mereka justru mengalami shock culture Oh itu. oke. Pertama cuaca, mungkin dalam perjalanan udah capek, udah lelah kan. Jet lag. Tapi mereka dengan excitednya itu, Iya. mereka tuh kepengen tahu apa sih. Ya kadang-kadang suka dipaksa-paksain sih mereka, walaupun mereka akhirnya tidur di bis gitu loh. Tapi Iya, shock bener. culture-nya akan ketutup dengan beberapa destinasi yang kita kunjungin. Iya, terbayarkan. Ya, orang Indonesia sebenarnya lebih banyak fotonya Pasti. Instagram ke satu, dong. ke satu lokasi. Itu Foto. fotonya lebih banyak pada misalnya kita harus ngejelasin satu tempat, ternyata ya udah mereka foto. Iya kan? Pasti Gitu gak loh. sih? Betul. Heeh. Jadi kalau dia bilang shock culture atau apapun sih, ya nggak ada ya. Oh. Mereka udah happy aja sih bawaannya. Iya, itu untuk ininya ya, untuk apa bilangnya ya, travelernya lah gitu, Betul. untuk orang-orang yang liburannya. Nah kalau Mas Doni sendiri ini kan pasti nomaden ya, pindah-pindah kemana-mana gitu, dan memang harus adjust juga sama lingkungan-lingkungan yang ada di setiap negaranya. Selama ini yang pernah ditemuin sama Mas Doni apa nih hal yang paling susah untuk di-adjust di setiap negara? Apakah komunikasi dengan orang-orangnya Enggak atau enggak ya? Enggak. Pada prinsipnya kalau menjadi seorang yang kayak profesi aku sekarang tour leader gitu kan, yang penting kan dia harus pasti bisa bahasa Inggris. Pasti, Itu udah betul. harus pasti ya. Salah satu syarat dan keharusan itu harus bahasa Inggris. Jadi untuk masalah kita komunikasi dengan orang lain tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin yang agak menjadi masalah makanan kali ya. Makanan. Apa selama ini yang paling nggak masuk nih makanannya? Dan dari negara mana? Rusia kayaknya. Kenapa dia? Apa aja sih makanannya di sana? Apa ya? Pokoknya buat aku nggak masuk deh. Jadi kalau aku lagi bawa tur ke Rusia, aku pasti bawa makan dari buatan istri di rumah. Oh gitu. Beli kacang. Dari Oh kalau di Rusia apa mostly makanannya? Dia terbuat dari apa? Nggak bisa di-describe ya. Jadi intinya gini, setiap kali makan tuh kalau kita mau, kayak dia ada cream soup gitu. Tapi Terus, hambar. Mau dibilang hambar, nggak kena di tes aku deh. Intinya karena aku juga picky untuk masalah makanan. Oh gitu. Gitu loh. Jadi kalau untuk makanan tuh aku memang agak milih deh. Tetaplah nomor 1 Indonesia lah. Betul. Di Rusia nggak ada nasi Padang ya? Nggak ada. Itulah yang susah ya kan? Betul. Oh. Betul. Itu makanan. Terus kalau soal cuaca, Cuaca. Pada prinsipnya kalau mengenai cuaca tergantung nih, kan sekarang kan lagi global warming ya. Jadi tuh kayaknya cuaca tuh lagi bener-bener berantakan tuh. iya sih, nggak sesuai dengan musimnya. Betul. Kadang-kadang kita di bulan April udah masuk musim spring ya. Spring. Tapi masih saljuan di beberapa negara, di beberapa kota. Oh, gitu. I see. Berarti sama kayak di Indonesia ya, harusnya udah Betul. musim panas tapi masih hujan aja Betul, gitu. Betul. Oh. Ya kalau masa untuk musim ya, kalau kedinginan ya cuma tinggal minum kopi atau teh gitu. panas gitu aja sih. Ya karena memang Mas Doni ini udah passion ya, jadi Ya. apapun itu yang terjadi di setiap negara mah udah terima-terima aja gitu. Betul. Mau musim dinginnya tinggal pakai coat, lagi musim panas tinggal kutungan atau nggak pakai baju mungkin ya kan Yang cowok. penting ujung-ujungnya cuan. Ya, ujung-ujungnya cuan. Betul. Nah, tapi memang ini yang menarik ya, Mas Doni ini bisa jalan-jalan keliling dunia dengan gratis, Ya. plus dibayar. Nah, itu sebenarnya yang menjadi idaman orang-orang gitu. Ini ada satu contoh, misalnya aku tuh nemuin kayak konten kreator TikTok yang tadinya tuh dia kerja kantoran. Terus abis itu dia ngonten sampai akhirnya dia bisa jalan-jalan, tapi seputar Indonesia aja. Dan dia ninggalin kerjaan kantorannya demi dia menjadi konten kreator traveling gitu. Tapi sebatas di Indonesia aja. Nah, menurut Mas Doni yang memang pekerjaannya nomaden dan tidak di kantor, apakah itu worth it? Worth it. Masa? Worth it. Wah udah keluar semuanya dari kantor ini, langsung semua jalan-jalan. Worth it. Coba kasih spill dong Oke. rahasianya. Sebenarnya kerja
di dunia traveler itu, terutama jadi tour leader ya, Mhm. kita kan mungkin orang melihatnya adalah jalan-jalan gratis nih, Iya. udah jalan-jalan gratis dibayar pula, Dibayar, heeh. ya kan kita dapat. Gampang nih Ya kayaknya gampang nih, gitu, tapi heeh. nggak semudah itu. Oke. Kita banyak kadang-kadang kita nggak tahu ya di dalam perjalanan itu kita menemukan Mhm. kendala apa gitu loh. Cuman ya memang selama kita hobi kita di situ dan memang kita mau niatnya beribadah, Mhm. kerja kan juga kayak ibadah ya. Iya dong. Jadi ya berkah itu udah akan datang dengan sendirinya. Jangan ngarep. Kita nggak Mhm. perlu ngarep-ngarep, oh ini gitu. Nggak. Ya kalau memang namanya kerja baik-baik aja. Ya, yang penting kita make sure peserta tur yang kita bawa itu baik-baik aja dan happy. Mhm. Ya mereka juga nggak akan hitung-hitungan kok. Iya benar. Betul. Ya kalau kita bekerja dengan hati nanti juga That's pasti good. akan ada balasannya. That's right. Iya iya Betul, iya. betul. Tapi Mas Doni berarti kan sempat kerja kantoran juga dong? Ya. Ya. Gimana tuh? Tingkat kebetahannya? Ada beberapa perusahaan yang memang aku udah make agreement Mhm. dari awal. Mhm. Pokoknya dan untungnya dikasih sih Heeh. gitu. Oh awalnya nih waktu itu masih belum resign nih? Belum. Heeh, Jadi heeh, aku heeh. masih kerja satu perusahaan Iya. yang tetap aku bilang gua nggak akan ambil cuti nih. Iya. Tapi kalau misalnya Lebaran sama Natalan, gua cuti ya. Mhm. Gua bawa tur nih. Karena di Oh. situ tuh ladang gua nyari duit tuh, Mhm, gitu loh. bener. Dimana orang-orang pada hari raya, gua nyari duit, Betul. gitu loh. Dan ya dikasih. Mhm. Dan di situ tuh oke banget loh. Heeh. Jadi udah dapat fixed income dari kantor, Mhm. terus dapat uang jalan juga, dapat Mhm. tips juga. Mhm. Aduh, kadang-kadang dapat komisi, Mhm. gitu loh. Tips juga bisa tiba-tiba gede banget. Tergantung dari Iya kan? kita sebagai Heeh, tour heeh. leader bagaimana. Hospitality-nya gimana? Betul, Heeh. betul. Tapi seru banget deh pokoknya. Ya pastilah namanya jalan-jalan pasti seru gak sih? Karena ada sebuah tagline juga nih katanya, profesi yang paling enak itu menjadi travel enthusiast karena bisa kerja sambil healing. Betul, Setuju betul. nggak? Setuju banget. Setuju. Setuju. Memang healingnya tuh jalan-jalan. Gini, kadang-kadang kita dalam kondisi yang udah cukup capek dan lelah, Mhm. kita ke satu negara, kita melihat yang nggak ada di Indonesia, Iya. itu membuat kita tuh, wah gila. Kita lebih segar dan wah oke banget nih, Mhm. gitu loh. Intinya cuan dan cuan deh, gitu loh. Happy Iya, aja bener. dibawa happy aja ke negara kan. Belum tentu semua orang punya kesempatan kayak aku, Mbak. Makanya Gitu itu loh. dia. Nggak semua orang punya kesempatan kayak aku dan aku benar-benar bersyukur dan Mhm. menikmati itu, Mhm. gitu loh. Dan sekali lagi kan passion ya. Betul. Kalau kita bawa tour itu kan kita bawa berapa orang? Contoh bawa 15 orang aja tuh 15 karakter Nah iya itu. yang harus kita jadikan satu Mhm. biar kita sejalan, Mhm. gitu loh. Karena kan kalau tour leader itu kan sebenarnya ya peserta tour kan di tour leadernya, Pasti. gitu loh. Ngatur moodnya gimana? Seperti yang tadi Mas Doni bilang, sebagai tour leader pasti kita bawa berbagai macam orang dengan karakter yang beda-beda Betul. gitu. Kan kalau mood orang kan pasti nggak selalu baik. Betul. Nah ini Mas Doni gimana tuh? Pernah nggak lagi moodnya nggak enak tapi tamunya resek gitu? Ah, Banyak sering. banyak lah. Handle-nya Cuman, gimana? Gini, dengan jam terbang Mhm. mungkin ya lebih banyak, ada yang lebih banyak lagi dari aku yang senior lebih atas aku tuh udah banyak lah ada. Cuman mungkin kalau aku pribadi kalau misalnya ngelihat kondisi moodnya peserta juga lagi nggak enak, ya udah kita bikin bercanda, kita lebih heart to heart, ya kita terangin itinerary-nya dan again and again shopping yuk, banyakin waktu shopping Bener. daripada turnya. Waduh langsung tuh moodnya langsung swing dan oke, happy. Bisa nggak ditambahin nih jamnya buat shopping? Itu orang-orang Indonesia rata-rata seperti itu. Kalau Gak cuma cewek-cewek doang ya, cowok-cowok juga hobi shopping ya. iya, iya shopping juga mereka kadang-kadang. Pernah berantem nggak sama tamu? So far sih nggak pernah ya, Nggak pernah. tapi pernah dimarahin. Pernah dimarahin. Iya. Gara-gara? Waktu itu tamu ketinggalan. Hah? Kok bisa? Oh, mau cosplay film Home Alone ya? Ninggalin satu orang. Betul. Heeh. Jadi sebenarnya aku udah ngitung, ternyata yang aku hitung tuh supir. Oh. Dan kita harus nonton Dan dia diem show. aja lagi. Nah gitu. itu udah kita harus nonton show Heeh. gitu. Akhirnya ya udah pas gitu, aduh kok kurang satu nih. Untung nggak jauh dari tempat restoran kita makan. Oh masih di jalan. Betul. Heeh. Akhirnya kita balik. lagi. Dan Marah dia. ya diomelin sedikit sih. Tapi jadi kita jadi ketawa. Dan dia akhirnya juga bilang, kan saya ke toilet gitu. Ya itu sih. Dan ada pengalaman sekali waktu itu aku di Las Vegas. Justru aku yang ditinggal. Beneran. Oh itu komedi dong jatuhnya. Sampai supirnya tuh, loh kok gue yang ditinggal nih. Heeh. Aneh. Dan baru realize peserta turnya kok tour leadernya nggak ada ya. Heeh. Terus baru aku telepon supirnya,
Oh ya, udah di highway dan akhirnya mereka balik dan aku harus nunggu 1 jaman. Oh itu pengalaman-pengalaman tertinggal dan ditinggal. Nah itu, tapi Iya, so iya. far sih udah aman lah. So far udah, ya karena udah jam terbang juga sih ya. Enggak lah, masih banyak yang lebih senior dari aku. Iya emang suka gitu, orang hebat tuh suka gitu kalau dibilangin. Enggak lah, masih banyak yang hebat. Tapi betul sih, still learning ya, Ya. semuanya juga still learning gitu. Ya. Apa, sebutin satu negara yang paling berkesan Mas Doni, untuk Mas Doni. Satu negara yang paling berkesan buat aku adalah kalau boleh aku sebut brand nggak? Namanya, kota apa? Boleh Oh, dong. Oke, buat aku negara yang paling aku suka adalah Swiss. Swiss, Ya. kan dingin banget di sana. That's why. Oh suka dingin ya. Ya, di Indonesia kan nggak ada winter ya, nggak ada salju Nggak ya. ada. Soalnya kalau aku kan memang suka kehangatan ya, jadi baik. cocok sekali dengan cuaca Indonesia ini Oh, gitu. oke. Gara-gara suka dingin. Ya. Kedua- Orang-orangnya ramah. Iya ramah banget. Oh. Dan ketiga itu sebenarnya bukan masalah dingin. Nomor satu buat aku adalah satu negara yang bersih. Oh. Kedua dan memang kita tuh nggak pernah ngelihat pemandangan itu deh. Karena di situ kita bisa ngeliat gunung, bisa ngeliat laut. Tuh ada di situ, ada danau, ya kan? Itu udah menjadi satu Pemandangan kesatuan. banget gitu Dan ya. itu nggak bisa dibeli dengan ya Ya. uang sih Yes. pasti ya. Maksudnya ke Swiss itu memang mahal. Tapi apa yang kamu keluarin kamu Worth dapat dengan happy, worth it gitu loh. Wah, Swiss the best. Swiss the best. Piala Dunia megang Swiss? Argentina. Oh Argentina. Karena Baik. kebetulan jadi kocok, aku dapat Argentina. Ya alhamdulillah masih lolos sampai sekarang ya. Mau nonton nih Argentina sama Belanda. Malam ini besok ya? Kapan sih? Hari apa sih? Lupa deh Ya kayaknya. udah sama, aku juga nggak tahu. Oh gitu, dapat Argentina, baik. Iya. Nah tapi kalau ngomongin soal ini ya, basic yang harus kita punya gitu. Oke. Kalau tadi kan Mas Doni adalah basicnya seorang marketing Communication. yang Ya. memang ya nyambung banget lah sama pekerjaan yang sekarang gitu ya. Ini buat teman-teman milenial dan juga Gen Z yang lagi menyaksikan, karena memang penonton kita kebanyakan nih anak-anak muda seumuran aku. Oke, Ya aku kan? juga Kak, aku juga. Iya deh Kak. Yang pasti siapa sih yang nggak pengen keliling dunia gitu ya. Tapi apa nih basic dan ya basic lah ya, Ya. basic yang harus dimiliki oleh teman-teman yang sedang menyaksikan kalau pengen menjadi seorang Mas Doni nih ke depannya. Oke. Basicnya adalah satu adalah bisa bahasa Inggris aja. Yes, itu Itu wajib. wajib ya, bahasa Inggris. Satu. Kedua mungkin kan ada tuh sekolah yang lebih mengarah ke pariwisata Iya, ya. pariwisata ada. Jadi kalau memang mau Itu lebih bagus ya. ya, jadi lebih terarah Lebih terarah, sebenarnya. betul. Jadi udah dibentuk karakternya dari situ. Ya, yang ketiga again sih passion ya. Kalau Iya buat sih. aku sih passion deh. Karena kalau mau jalan-jalan gratis ya harus aktif orangnya juga gitu loh. Harus yang benar-benar komunikatif gitu loh. Jadi ya aduh coba deh. Nggak ada ruginya. Iya pastilah. Orang-orang ke luar negeri bayar, kita Ini dibayar. Udah transportnya gratis, Makan dibayar gratis. pula ya kan. Iya dong. Bisa beli oleh-oleh lagi. Nah, tapi itu masalahnya nih. Apa? Ini penasaran juga aku nih. Jadi, apakah input yang didapatkan, penghasilan yang didapatkan itu lebih jauh lebih besar dibandingkan outputnya? Jadi kan tadi beli-beli oleh-oleh lah. Kan pasti gatel nggak sih tangan datang ke negara mana kita pengen belanja apa, Ya. pengen belanja apa. Ya. Sejauh ini kayak gimana tuh flow-nya? Oke, mungkin pertama-tama awal-awal ya. Heeh. Wah itu Susah mungkin ngaturnya ya? susah ngaturnya. Mungkin karena kita ngelihat wah ini jujur kalau aku pribadi aku lebih suka sepatu. Baik. Oh, mahal dong. Aku suka sepatu. Tapi kalau justru kalau ke luar negeri itu sepatu aku bisa pulang bisa beli 2 atau 3. Tapi itu bisa 2 tahun 3 tahun baru beli lagi. Iya sih. Gitu. Tapi memang worth it banget. Tapi kemarinya enggak sih. Palingnya cuma buat anak sama istri aja lah ya. Masih gitu. beli ini nggak magnet kulkas sama Aduh. gantungan kunci? Masih kan? Oleh-oleh zaman sekarang masih loh. Masih. Kitchen ya? Iya, masih ada nggak yang nitip-nitip gitu? Enggak lah. Oh, udah nggak ada ya? Enggak. Kalau keluar lagi aku nitip Nah, boleh. magnet kulkas. Sekarang nitipnya udah just tip, udah Oh ya udah just tip. Storybird, Coach segala macam itu udah. Bener-bener Gitu udah lah. mulai variatif sekarang Betul. ya. Terus. Betul. Tapi ya memang tergantung dari orangnya sendiri sih Mbak Laras ya. Kalau memang kita boros, Boros, iya bener. ya apa yang kita dapat ya langsung habis. Iya. Gitu loh. Kayaknya aku deh bakal kayak gitu ya kalau jadi Kalap ya. kalap. Apalagi pas kayak Black Friday kayak Oh iya, kemarin. Black Friday. Wah, itu kemarin kalau di Black Friday kita di luar negeri, aku pernah ngalamin waktu itu aku di Eropa. Wah, itu bisa benar-benar 70% diskon. 70%. 70% diskon. Waktu itu pas aku di Belanda kalau nggak salah nih. Biasanya all brand ya? All brand. All brand kan? All brand. All brand. Wah, itu benar-benar 70% diskon. Mas Doni nggak sekalian usaha just tip? Lumayan nih mumpung keliling-keliling. Dulu ya. Tuh Dulu kan, ya. ini soalnya lumayan banget loh. Dulu ya. Jadi pernah just tip
waktu itu bahkan pernah gini Mbak Laras, aku pernah ke Eropa itu cuman berangkat Jumat nyampe Sabtu Mm-mm. ke toko itu Pulang lagi. ngambil satu malam terus pulang. Nggak pusing tuh. Enggak sih. Oh, udah biasa soalnya Udah ya terbang biasa. sana sini ya. Iya, Oh. kan di pesawat tinggal tidur kan itu ugen-ugen cuan ya, Iya betul cuan. sih. Masalah aku kalau pakai KRL aja suka mabuk darat. Apalagi pesawat langsung ke Eropa gitu. Terus Ya, enggak, aku bersyukur banget oh itu mendapatkan just tip kesempatan. tuh. Ya, Itu just tip. just tip. Jadi ya memang nggak ada barang di Indonesia, aku harus ngambil di Galerie Lafayette waktu itu. Itu di Eropa ya. Ya. Tapi kan tiketnya mahal. Worth it. Oh, tapi worth it ya. Karena begitu pas aku cek pribadi nih, aku cek, oh gila ya, nyata harga tas ini memang gak masuk di Indo, belum masuk saat itu, dan kalau masuk ke negara lain tuh bedanya tuh bisa Harganya jauh banget, gitu loh. Mereka dia ngeberangkatin aku aja masih jauh perbedaannya harganya, dan aku bilang oke. Dan mungkin setahun kemudian baru masuk Indo, harganya juga wah, Beda, jauh beda banget ya, jauh jauh banget ya. jauh banget. Oke, tapi berarti sekarang udah nggak nyambil just tip ya? Sekarang fokus tour leader aja. Enggak, jadi gini, tetap tour leader kalau misalnya ada yang mau tawaran jadi freelance tour leader, aku siap-siap aja dibawa ya, I see. gitu loh, Ya, buat lumayan yang pada lah. denger nih, gitu. Tapi sekarang kan lagi fokus di creative agency juga. Oh iya iya iya. Jadi fokus di creative agency, ya kalau dapat tawaran, Ayo. let's go lah. Ya kalau kreatif agency jangan lupa lah kalau ada job MC lah gitu ya. Oh boleh. Betul. Boleh. Wah, jadi Nanti jualan. kirim aja ke aku, Japri. Itu jadi jualan ya. Ya sudah, terima kasih Mas Doni. Sama-sama Mbak Laras. Terakhir pengen ada yang disampaikan nih buat generasi milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan dan sekarang lagi mungkin lagi jobless juga gitu tapi punya passion yang sama kayak Mas Doni. Oke, buat adik-adik kali ya. Sobat aksi nyata. Sobat aksi Kan nyata. seumuran Mas Doni kan? Generasi ini sama ya. Sobat aksi nyata, jangan pernah menyerah sih sebenarnya. Lakukan apa yang memang kamu suka. Kalau mau jadi profesi kayak tour leader gitu, ya udah ikutin aja flow-nya. Aktif, bahasa Inggris diiniin karena bahasa Inggris bahasa nomor satu deh. Karena kan kita akan berkomunikasi dengan orang-orang di luar ya. Ayo cari duit yang banyak. Jalan-jalan gratis, Iya. nikmatin hidup, udah paling the best deh, Yes. gitu loh. International language tuh harus dikuasain banget Harus. ya. Satu bahasa Inggris lah at least gitu kan. Iya, Di itu paling Indonesia benar. tuh ada kampung Inggrisnya, mungkin bisa belajar di situ. Betul. Biar terbiasa Atau ngobrol. mungkin sering pakai kunci Inggris juga mungkin bisa. Yes, itulah salah satu cara untuk bisa ngobrol pakai bahasa Inggris adalah beli kunci Inggris ya, itu dia. Sama satu lagi Mas Dani, kecap Inggris juga ada. Oh boleh Ada boleh. buat bikin ayam mentega pakai Oke, saus benar, Inggris gitu benar. ya. Benar juga, Nah, Mbak Laras. pastinya ini berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Jangan lupa campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang nih. Tinggal kunjungin website yang ada di bawah sini, www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi juga website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk di-download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa scan barcode yang ada di sini. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema hari ini, kita umumkan 3 orang pemenangnya seperti biasa minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Sekali lagi terima kasih Mas Doni. Sama-sama Mbak Laras. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa memberikan banyak insight buat Amin. kamu yang menonton ya, Amin. teman-teman generasi milenial dan juga Gen Z. Dan Aman. terima kasih Amin. juga tentunya untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gema, nyatakan persatuan.